Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Simon Petrus, guru pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 04 Toho, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BEK 3 IKN Ambon, dengan nomor peserta PPG 30.1618177002, nomor induk mahasiswa 152010042579. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 PASE C dengan tema Aku Suka Menolong Sesama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum memulai pelajaran, saya minta salah seorang anak untuk berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini kami dapat mengikuti pelajaran di kelas. Semoga memberikan kami kepintaran dan mengerti pelajaran dari Pak Guru. Hanya ini anakmu, haleluya, amin. Silakan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum Pak Guru menjelaskan pelajaran selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke, salah seorang murid, Pak Guru persilakan untuk maju ke depan untuk membaca kitab suci, yaitu kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yang lain memperhatikan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Oke, terima kasih, silakan dulu. Nah, itulah bacaan dari firman Allah dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Nah, kita akan melihat cuplikan video. Saya minta anak-anak untuk memperhatikan videonya sebelum Pak Guru jelaskan nanti dan Pak Guru beri tugas. Nah, perhatikan baik-baik, ini videonya. Seorang guru agama tampil untuk menjebak Yesus. Ia bertanya, Perhatikan baik-baik. "Bapak Guru, saya harus melakukan apa supaya dapat menerima hidup sejati dan kekal?"
Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam Alkitab? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Orang itu menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu. Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri." "Jawabanmu itu benar," kata Yesus. "Lakukanlah itu, maka engkau akan hidup." Tetapi guru agama itu mau membenarkan diri. Ia bertanya, "Siapa sesama saya itu?" Yesus menjawab, "Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang perampok, dirampas segala yang dimilikinya, dipukul setengah mati, lalu ditinggalkan tergeletak di jalan dengan luka parah. Kebetulan, seorang imam berjalan juga di jalan itu. Ketika dilihatnya orang itu, ia menyingkir ke seberang jalan, lalu berjalan terus. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika dilihatnya orang itu, ia mendekatinya untuk mengamatinya. Tetapi ia pun menyingkir ke seberang jalan, lalu berjalan terus. Tetapi kemudian seorang Samaria yang sedang bepergian lewat juga di situ. Ketika dilihatnya orang itu, sangat terharu hatinya karena kasihan. Maka didekatinya orang itu, lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Kemudian membalut luka-luka itu. Sesudah itu, ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke sebuah losmen dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik losmen itu, serta berkata, "Rawatlah dia, dan kalau ada ongkos-ongkos lain, akan saya bayar nanti apabila saya kembali kemari." Kemudian, Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini, "Dari ketiga orang itu yang manakah, menurut pendapatmu, yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu?" Guru agama yang ditanyai itu menjawab, "Orang yang telah menolong orang itu." "Nah, pergilah dan berbuatlah seperti itu juga," kata Yesus. Oke, demikian video singkat tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan siapa itu orang Samaria. Nah, di sini di dalam pembelajaran 10 ini, sebelum Pak Guru menjelaskan siapa orang Samaria itu, siapa imam, dan siapa orang Lewi, di sini Pak Guru akan menjelaskan dulu yang pertama bahwa pelajaran ke-10 ini temanya aku suka menolong. Dari antara kalian ada yang suka menolong enggak? Oke, itu adalah perbuatan yang baik. Nah, di sini di dalam Perjanjian Baru dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37, di sana tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Selanjutnya di sini pokok ajaran yang Pak Guru sampaikan untuk anak-anak semua adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena yang pertama, hukum yang pertama dan yang terutama adalah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, itu adalah hukum yang kedua yang sangat penting yang harus kita lakukan sepanjang dan selama kita hidup. Selanjutnya, nah di sini Pak Guru akan menjelaskan kasih kepada sesama dulu. Nah, kasih kepada sesama adalah wujud nyata kasih kita kepada Allah. Jadi, anak-anak perhatikan di depan slide di sini ada penjelasan teologis tentang kasih. Nah, yaitu kasih kepada sesama adalah wujud kasih kita kepada Allah. Karena Allah itu tidak kelihatan, yang kelihatan itu adalah manusia.
Makanya yang kita kasih itu adalah sesama manusia. Tetapi kasih kepada Allah itu tetap kita jalankan dengan baik. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa perbedaan suku budaya dan status sosial bukanlah penghalang untuk saling menolong. Itu bukan penghalang bagi kita. Apalagi anak-anak yang diajarkan untuk mengasihi. Nah, selanjutnya di sini menolong sesama bukan hanya memberi materi. Memberi materi itu berupa apa? Berupa uang. Apa itu uang? Duit. Iya. Memberi materi itu bukan saja berupa uang, tetapi di sini juga memberi perhatian kepada temannya. Nah, kalau ada dari teman-temanmu yang tidak mempunyai teman, hanya dia sendiri, karena dia merasa dirinya itu mungkin dia merasa dirinya itu berbeda dengan teman-temannya yang lain, mungkin dia minder atau rendah diri karena mungkin status sosialnya, status keluarganya itu jangan dijauhi walaupun dia hidup miskin, pakaiannya mungkin compang-camping. Dia tidak mampu untuk membeli pakaian. Akhirnya dia minder. Nah, orang yang seperti itu harus kita kasihi, ya, kita kasihi. Kemudian berikan perhatian dan dukungan kepadanya, bahkan waktu dan doa. Ketika temanmu sakit, kamu berkunjung ke rumahnya. Ketika misalkan kamu tidak sempat datang ke rumahnya, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mengunjunginya dengan doa. Doakan temanmu. Tadi kita telah melihat video dan bahkan tadi temannya sudah membaca kitab Lukas 10 tadi, ya. Pemimpin agama yang lewat. Nah, pemimpin agama yang pertama lewat tadi siapa? Imam. Nah, di dalam sini boleh anak-anak lihat bahwa imam adalah orang yang bertugas di bait suci atau mengelola bait Allah dan mengajar hukum atau 10 perintah Allah. Nah, kita sudah tahu 10 perintah Allah itu apa. Yang pertama itu apa? Jangan menyembah Allah. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari di mana Allah berhenti dari segala penciptaannya, dan hari yang ketujuh dia memberkati ciptaannya, dan hari itulah kita beribadah. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umur. Mau panjang umur? Hormati ayah dan ibu. Jangan membunuh. Artinya kalau kita menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawa itu akan menuntut keadilan kepada Tuhan. Sama seperti di dalam perjanjian lama, yaitu siapa? Kain dan Habel. Itu. Siapa yang membunuh? Iya, Kain yang membunuh. Itu ya, jangan membunuh. Ya, jangan berzina. Jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta atau tidak boleh berbohong. Ada nggak yang suka berbohong di sini? Boleh tidak? Nah, kalau ada yang suka berbohong, karena sudah ada hukumnya, jangan diulangi. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, baik itu ayamnya, baik itu orangnya, baik itu apa saja milik orang lain yang kamu sukai, jangan kamu ambil
diambil tanpa persetujuan orangnya, ya, atau orang lain ini. Nah, imam ini ketika dia berjalan melintasi orang yang tadinya sedang sekarat, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu ya. Di situ imam ini adalah salah satu orang yang bertugas di rumah Tuhan atau di bait Allah. Selanjutnya, setelah imam, siapa lagi yang lewat yang kedua? Orang Lewi. Oke, orang Lewi. Siapa itu orang Lewi? Kita boleh lihat di sana. Orang Lewi adalah orang yang bekerja di bait suci atau asisten imam. Itu ya. Jadi dia itu setingkat orang yang diberi kepercayaan oleh imam ini tadi nih. Nah, di situ orang Lewi ini juga mengajarkan 10 hukum Taurat ini tadi. Tetapi dia tidak menerapkannya. Tidak mengasihi sesama manusia. Ketiga yang lewat siapa? Orang Samaria. Nah, di sini orang Samaria. Siapakah orang Samaria? Ada yang tahu nggak? Orang Samaria adalah orang yang lain dari bangsa Israel. Kenapa tidak disukai? Nah, oke. Terima kasih anak-anak sudah membacanya dan Pak Guru harap kalian mengerti. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang tidak disukai bangsa Israel. Kenapa tidak disukai? Jawabannya adalah perbedaan agama dan praktek ibadah. Gitu ya. Yang kedua, sejarah dan konflik permusuhan. Selanjutnya, nah kenapa sampai terjadi demikian? Karena di sini begini, awal setelah pembuangan ke Babel, ya, orang Yahudi ingin membangun bait Allah. Nah, orang Samaria ingin membantu. Tetapi orang Yahudi menolak karena berbeda agama. Dia tidak mau dibantu. Itu juga salah satu kenapa sampai orang Samaria dan orang Israel gontok-gontokan, ya. Selanjutnya, konflik wilayah penderitanya ada di dalam kitab Raja-Raja. Nah, kitab Raja-Raja pasal 17, pasal 15 dulu ayat 29, kemudian pasal 17 ayat 1 sampai 23. Nah, nanti boleh anak-anak baca di rumah. Ini ayat ini boleh anak-anak baca di rumah. Kemudian kenapa sampai konflik dan penganiayaan dilakukan oleh Raja Asyur. Selanjutnya, pencampuran etnis yang tidak murni. Menikahlah dengan orang lain. Orang lain ini menikah dengan orang Samaria, menghasilkanlah keturunan sehingga dianggap oleh bangsa Israel pencampuran etnis yang tidak murni. Bukan lagi orang Israel asli katanya, udah campuran etnis, sehingga bangsa Israel itu tidak suka kepada orang Samaria karena percampuran itu. Padahal Tuhan bilang beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi dia tidak melarang kamu mau nikah dengan suku apa saja, yang penting tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya bangsa Israel pernah ditaklukkan oleh bangsa Asyur, sehingga terjadi perkawinan. Samaria tidak murni lagi. Yang orang yang sekarat ini tadi dinaikkan ke keledai, kemudian dia bawalah ke kota. Sampai di tempat penginapan, dia bilang kepada orang yang ada di situ untuk diapakan? Iya, untuk diobati dan dirawat. Tetapi dia memberikan itu
tetapi dia rela mengeluarkan uangnya demi menolong orang. Nah, ini tidak sayang dengan hartanya, karena dia tahu bahwa Tuhan akan membalas dan mengembalikan hartanya ini berlipat kali ganda. Tes kehidupan sehari-hari. Misalkan hari ini di sekolah, kamu sedang ada di sekolah? Di sekolah apa nih? SD Negeri 04. Ya, di sini menolong teman yang sedang jatuh. Pernah tak kamu lihat temanmu jatuh? Biasanya kalau jatuh sakit nggak? Sakitnya di mana? Iya, di kaki dan di hati. Nah, cara menolongnya bagaimana? Berbagai alat penghibur yang sedih. Iya, di sini ketika temanmu jatuh, kamu tolong dengan membersihkan lukanya, sama seperti tadi yang dilakukan oleh orang Samaria, memberi dia obat, memberi dia membalut lukanya dan segala macam. Temanmu yang bersedih, kamu harus apa? Iya, menghibur yang sedih. Yang tadinya nangis bisa jadi tersenyum dan tertawa, walaupun hatinya masih sakit karena menahan kakinya yang luka. Selanjutnya, di rumah apa yang kamu lakukan? Membersihkan rumah. Pernah menyapu? Kalau yang cewek ini, yang putrinya ini harus ya cuci piring, nyetrika baju atau melipat baju, mencuci. Itu adalah salah satu tugasmu membantu orang tua. Karena ketika dia lihat di rumah itu sudah bersih, sudah rapi, maka orang tuamu akan senang. Selanjutnya, di masyarakat. Kamu punya tetangga enggak? Punya tetangga samping rumah. Jangan sampai saling gontok-gontokan dengan tetangga. Yang tahu gontok-gontokan? Berkelahi boleh. Kemudian berbagi kepada yang kekurangan. Iya, kalau ada tetanggamu anak babara, sudah ada beras nih, kamu ada misalkan, dia belum makan nih, kamu punya nasi, apa yang kamu lakukan? Iya, kamu antarkan dia nasi, bahkan boleh bisa makan bersama-sama. Ya. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kesimpulan materi kita, aku suka menolong sesama adalah, ya, coba kita baca sama-sama, bahwa menolong orang lain adalah tindakan terpuji yang sesuai dengan ajaran berbagai agama yang membawa manfaat besar seperti mempererat persaudaraan dan persatuan, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan, menjalankan urusan dan meringankan beban orang lain, serta mendapatkan ridho dan berkat dari Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jangan lupa Guru kasih tugas, karena kita di sini Pak Guru akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan lembar kerja, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Selanjutnya, supaya tidak ngantuk, mari berdiri. Ikuti gerakan Pak Guru. Aku punya cinta
pertama itu siapa? Silakan dibahas dulu. Soal yang kedua, siapa yang akhirnya menolong orang yang dirampok dan dipukuli? Yang pertama adalah di sini A. Imam, B. orang Lewi, C. orang Samaria, D. ahli Taurat. Silakan dikerjakan di kelompoknya. Oke, udah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, soal refleksi yang kedua. Silakan buka halaman selanjutnya. Nah, pertanyaan yang pertama, di sana apa yang aku pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati itu? Apa yang kamu pelajari dari kisah orang Samaria itu? Silakan kalian kerjakan. Dan yang kedua, perhatikan, menurutku siapakah yang termasuk sesama? Oke, yang termasuk sesama itu siapa? Silakan dikerjakan. Ketiga, jika aku melihat teman yang kesulitan atau sedih, apa yang akan aku lakukan? Selanjutnya yang keempat, kapan terakhir aku menolong orang lain? Bagaimana perasaanku setelah itu? Dan yang terakhir yang terakhir nanti tulislah doa singkatmu supaya Tuhan Yesus menolongmu, memiliki hati yang penuh kasih dan suka menolong. Kalau sudah, silakan setiap kelompok untuk maju ke depan mewakili temannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke, untuk kelompok satu dulu, yaitu lembar kerja peserta didik soal pilihan gandanya dulu. Kelompok satu. Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Siapa yang pertama melewati orang yang terluka tetapi tidak menolongnya? A. Orang Samaria, B. orang Lewi, C. imam, D. orang Farisi. Bagi kelompok 1, jawabannya C. imam. Gimana yang lain, betul atau tidak? Kami aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya, kelompok 2. Siapa yang akhirnya menolong orang yang dirampok dan dipukuli? A. Imam, B. orang Lewi, C. orang Samaria, D. ahli Taurat. Menurut kelompok 2, C. orang Samaria. Betul atau salah? Betul. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Yesus mengajarkan bahwa sesama kita adalah A. teman sekelas saja, B. orang yang sama suku dengan kita, C. sesama orang yang membutuhkan pertolongan, D. keluarga dekat saja. Menurut kelompok 3, jawabannya C. Semua orang yang membutuhkan pertolongan. Benar atau salah? Benar. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya yaitu mengerjakan tugas refleksi, yaitu menurut kelompok 1, apa yang dipelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati? Silakan untuk kelompok 1. Kasih sayang tiada batas, empati dan peduli, tindakan nyata menghadapi perbedaan. Kasih sayang tiada batas. Oke, menurut kelompok 1, apa yang aku pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati? Yang pertama katanya adalah kasih sayang yang tiada batas. Yang kedua, atau yang B, empati dan peduli. Selanjutnya, tindakan nyata. Kemudian mengatasi perbedaan. Dan yang terakhir
kedua jawabannya yang termasuk sesamaku adalah siapa saja yang membutuhkan bantuan dan kasih sayang tanpa memandang agama, suku, dan status sosial. Ya, jadi menurut kelompok 2, siapa yang termasuk sesama? Menurut kelompok 2 adalah yang termasuk sesamaku adalah siapa saja yang membutuhkan bantuan, kasih sayang tanpa memandang agama, suku, dan status sosial. Jawabannya benar. Oke. Oke, selanjutnya. Jika aku melihat teman yang kesulitan atau sedih, apa yang akan aku lakukan? Jawaban dari kelompok 3, menawarkan bantuan, mendengarkan, menghibur, dan membantu. Oke. Jadi jika aku melihat teman yang kesulitan atau sedih, apa yang akan aku lakukan? Menurut kelompok 3, menawarkan bantuan, mendengarkan, menghibur, dan membantu. Benar atau salah? Oke, mantap. Ya. Jadi beri aplaus untuk temannya yang benar. Selanjutnya. Kapan terakhir kali aku menolong orang lain? Bagaimana perasaanku setelah itu? Jawaban dari kelompok 1. Kemarin perasaanku puas dan bahagia. Kita bisa melihat orang lain. Ya, menurut kelompok 1, kapan terakhir aku menolong orang lain? Bagaimana perasaanku? Katanya bahwa dia menolong orang lain itu kemarin. Nah, di sini perasaannya puas dan bahagia karena bisa melihat orang lain tersenyum. Setuju tidak dengan jawabannya? Kelompok 3 setuju atau tidak? Mantap, beri aplaus. Oke, yang terakhir. Tuliskan doa singkatmu supaya Tuhan Yesus menolongmu memiliki hati yang penuh kasih dan suka menolong. Jawaban dari kelompok 2, ya Tuhan Yesus, tolong aku memiliki hati yang penuh kasih dan suka menolong seperti Engkau. Berikan aku sifat sabar dan peduli terhadap sesama. Oke, itu adalah doa dari kelompok 2. Iya. Di sini pertanyaannya begini. Tulislah doa singkat. Jadi kelompok 2 menulis doanya begini. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku memiliki hati yang penuh kasih dan suka menolong seperti Engkau. Berikan aku sifat sabar dan peduli terhadap sesama. Oke, itu adalah doa dari kelompok 2. Setuju tidak dengan doanya? Setuju. Oke, karena tugasnya sudah selesai, kita aplaus dulu temannya yang ada di depan. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jadi Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua karena pelajaran kita pada hari ini telah berjalan dengan baik. Sebelum kita akhiri pelajaran kita akan menyanyi. Kelak beri.
menutup kita dengan doa. Waktu yang tepat, kamu persilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena menurut kami sepanjang perjalanan tadi Tuhan. Semoga kita berdoa mengajar kami, bukan kami yang akan pulang dari dulu dengan selamat. Menyerah kami Tuhan. Amin. Oke, sebelum pulang, sekali lagi aku ucapkan selamat pagi kepada semuanya. Semoga apa yang sudah Pak Guru sampaikan boleh kalian pelajari lagi di rumah, dan Pak Guru ucapkan selamat pagi. Silakan disiapkan untuk pulang. Siap. Beri hormat. Ya, terima kasih. Silakan kelompok ibu yang pulang.